Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makin pas makin pasti Pas FM pasti. Bismillahirrahmanirrahim. Mitra Pas FM yang dirahmati Allah, pertama-tama segala puja dan pujian adalah milik Allah Subhanahu wa taala, dan bersyukur karena dalam kesempatan pagi ini kita masih diberikan nikmat hidayah, masih diberikan kesempatan sehingga kita bisa bersua kembali dalam satu program kesayangan kita bersama, kajian kitab hadis Targhib wa Tarhib. Tak lupa juga sholawat ma'asalam kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di hari kiamat nanti. Baik mitra Pas FM yang dirahmati Allah, senang rasanya pagi ini saya Arif Vanili bisa kembali hadir untuk Anda dalam program kajian kitab hadis Targhib wa Tarhib. Dan mitra Pas, kitab ini disusun oleh Al-Imam Al-Hafidz Zakiuddin Abdil Adim Al-Qawi Al-Mundhiri. Beliau adalah seorang ulama besar ahli hadis. Dan kitab ini dinamakan dengan Targhib wa Tarhib karena memang berisi kumpulan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang targhib, tentang reward, tentang anjuran, tentang dorongan, motivasi, janji, pahala, balasan ataupun juga surga. Dan dilengkapi dengan tarhib. Nah, pagi ini kita membahas tentang tarhib mitra Pas. Tarhib ini adalah semacam punishment, ancaman, peringatan, pantangan akibat buruk dosa dan neraka dalam masalah akidah, ibadah dan akhlak, muamalah, juga komplit di dalamnya mitra Pas. Kalau episode sebelumnya kita membahas tentang kaitannya dengan reward atau juga tentang hal-hal yang apabila kita birrul walidain kepada orang tua. Pagi ini adalah pertemuan kita yang pertama membahas tentang kebalikannya, yaitu membahas tentang konsekuensi atau hal-hal yang berkaitan tentang ancaman bagi siapapun yang tidak bisa birrul walidain. Artinya pagi ini kita membahas satu bahasan yang cukup bikin kita harus mitra Pas harus berhati-hati apabila kita mempunyai orang tua. Lebih tepatnya adalah membahas tentang ancaman bagi yang durhaka kepada orang tua. Ini adalah bagian yang pertama. Jadi ini adalah kebalikannya dari episode Ahad lalu mitra Pas. Tentunya nanti kami undang Anda untuk ikut berdiskusi. Anda bisa masuk melalui SMS ataupun juga WhatsApp di 085779999101. Dan untuk line telepon juga bisa Anda manfaatkan pagi ini. Nanti akan ada space khusus untuk Anda berdialog bersama kami. Untuk dialognya bisa di 0295385877. Atau Anda bisa komentar karena kami juga live menggunakan audio visual di fanpage kami Radio Pas FM Pati 2. Dan di studio 1 Radio Pas FM Pati sudah rawuh narasumber kita untuk memberikan pencerahan. Beliau adalah Abah Yai Mukhlis Badi Khoiron, pengasuh pesantren dan majelis dzikir Robdotus Salam Tambah Harjo Runting Pati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Yai. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'da. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ajma'in, wa ila hadrati jabil masyayikhina wa muallimina murabbi rukhina khususan muallifi hadzal kitab syai'ulillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa li walidayya wa li jami'il mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. At-tarhibu utawi ancaman min uquqil walidaini saking durhaka ing wong tuwa loro. Kita sampai bab di yang menerangkan tentang ancaman durhaka kepada kedua orang tua. Hadis 3818. Hadis pertama dalam bab ini, An Mughirah
kacerita sing Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu. Radhiya muga paridha sinten Allah Gusti Allah anhu ing Mughirah bin Syu'bah. Anin Nabi saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi. Kala ngendikan Kanjeng Nabi yen innallaha sak temene Gusti Allah taala ku harrama wis ngaromake sinten Allah taala alaikum ing atase sira kabeh apa sing diharamno uqul ummahat siji durhaka ing wong tuwa tai ibu manane durhaka ing ibu-ibu wa wa'dal banat lan mendem anak wadon, gugurno anak wadon. Utawa gugurno anak. Wa man'an wahat lan nyegah aweh. Wa kariha lan keting lakem kedue sira qila ing pengucap waqala lan ucapan. Yo ngrasani ya namimah. Yang adu-adu liya-liyane. Wa kathratu su'alan akai pitakon ngeyel. Wa idha'atul mal wa idha'atal malan nyak-nyake bondo boros. Rawahul Bukhari wa ghairi rawahu singratake sapa Bukhari Imam Bukhari wa ghairi dan liyani Bukhari. Diterangkan dari Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu anin Nabi dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad bersabda, sesungguhnya Allah mengharamkan terhadap kalian semua. Pertama adalah uququl ummahat. Berani atau melawan atau menyakiti orang tua, lebih-lebih ibu. Durhaka kepada orang tua, lebih-lebih durhaka pada ibu. Kalau menggunakan ummahat berarti beberapa ibu, bukan hanya satu ibu. Ibu kandung, ibu mertua, ibu asuh, bisa jadi bude bule, bisa jadi ibu nyai. Maka di sini kalimatnya uququl ummahat dengan bentuk jamak beberapa ibu. Jadi sungguhnya Allah mengharamkan kepada kalian semua durhaka kepada beberapa ibu. Ibu kandung, ibu mertua dan seterusnya. Karena ibu bukan hanya satu. Kau baik dengan ibu kandungmu tapi terhadap ibu mertuamu tidak baik, itu salah. Merasa kamu tidak punya ibu kandung mertua kemudian ibu asuhmu kau lawan, itu berdosa. Ibu yang mengasuhmu, yang mengadopsimu, istilahnya yang merawatmu, termasuk ibu nyaimu, ibu gurumu. Nah ini tidak boleh. Nomor 2, wa'dal banat. Artinya menanam anak wanita. Artinya tidak bangga kalau punya anak wanita. Istrinya hamil, menanti anak, kemudian lahirlah seorang bayi orak berkelamin wanita. Kemudian ditanam itu, dikuburlah hidup-hidup. Nah, itu. Atau sebelum lahir sudah dibuang, digugurkan. Nah, digugurkan karena alasan gender, alasan kelamin yang tidak sesuai, punya anggapan kalau anak wanita itu malu-maluin, merepotkan, tidak bawa keberuntungan. Nah ini termasuk Allah mengharamkan hal itu, tidak boleh. Kemudian waman al-muhad, menyegah tidak memberi. Ya, ana wong minta sumbangan tak kau beri. Allah, ada orang yang minta bantuan tidak kau bantu. Ada orang yang minta hutangan tidak kau kasih hutang, sementara kamu mampu. Ada orang yang minta perlindungan tidak kau lindungi, menyegah. Perbuatan baik ya terhadap manusia.
entah itu su'alun nas, yudunal hajjah, apa saja. Karena hidup itu takdirnya ya tolong menolong, itu hidup. Ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Selama hal itu baik, kenapa tidak saling tolong menolong, bantu membantu. Saling tolong menolonglah dalam hal kebaikan dan ketakwaan, jangan tolong menolong dalam hal dosa dan maksiat. Kalau dosa ya jangan. Wa kariha lakum qila wa qal, kemudian kamu tidak suka atas komentar orang atau suka mengomentari orang. Ghibah, namimah ini ya haram. Orang itu ya biarkan orang beraktivitas sesuai dengan hak dan kemampuannya. Kita tidak harus komentar. Jadi Allah mengharamkan kita itu mudah mengomentari orang sesukanya, baik ghibah atau yang lainnya. Nah itu ya nggak boleh. Orang punya hak hidup, punya hak berkarya, biar mereka berkarya dan hidup. Nah, kita sebagai orang-orang yang ngaku beriman ya memberi kelonggaran, ya podo-podo menungso ya sak kutoi. Cuma manusia nanti ada kategori manusia yang anfa'ahum linnas. Orang yang baik itu yang seperti apa? Yang anfa'ahum linnas, paling banyak manfaatnya. Kemudian wa kathratu su'al, banyak tanya dalam arti banyak ngeyel, terlalu ngeyelan. Ngeyelan itu ya pekok itu. Allah mengharamkan hal itu. Dan wa idha'atal mal, dan menyia-nyiakan harta. Menyia-nyiakan israf, berlebihan, boros. Nah itu juga haram. Idha'atal mal. Nah itu. Hadis selanjutnya, wa an Abi Bakr radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diterangkan dari Abi Bakr radhiyallahu an, qala ngendikan sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi ashabi, ala eling-eling unabbiikum arep nuduhake ingsun kum ing sira kabeh bi akbaril kabairi, kelawan kang luwih gedhe-gedhening dosa gedhe, salasan kang telu. Diterangkan dari Abi Bakr, Rasulullah pernah mengumumkan pengumuman, ingat-ingat akan kutunjukkan pada kalian semua 3 dosa yang paling besar. 3 dosa yang paling besar. Qulna mongko takon kita, bala ya Rasul, nggih ya Rasul nggih. Qala, jawab Kanjeng Nabi, pertama al-isyraku billahi, pertama syirik kepada Allah. Itu dosa yang paling besar. Syirik pada Allah itu artinya adalah menduakan Allah. Jadi menganggap ada kekuatan selain Allah yang bisa memberi manfaat dan madarat. Nah itu namanya syirik. Termasuk dosa besar. Nomor 2, uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Durhaka kepada orang tua. Kemudian ini wakana mutakian wa jalasan, dan Nabi ini posisinya adalah ya duduk ya bersandar. Kemudian beliau menambahkan waqala ala wa qaulu zur wa syahadatu zur. Kemudian menambahkan ingat-ingat ucapan kotor dan saksi palsu. Nah, ini ada 3 dosa besar. Yang paling besar syirik kepada Allah, durhaka kepada kedua orang tua. Kemudian beliau menambahkan yaitu ucapan kotor, qaulu zur, ucapan kotor. Ucapan kotor itu jorok, misuh, itu ucapan kotor. Najisul lisan wal qaulu zur, najisnya mulut itu berbicara kotor.
Maka hindarkan anak-anak dari perbuatan misuh gitu ya. Wa syahadatu zur, dan saksi palsu. Saksi palsu. Hadis ini riwayat Bukhari, Muslim, wa Tirmidzi. Hadis selanjutnya, wa an Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, kata Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, dari Nabi, saya ngaji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala al-kabairu ta dosa gede, al-israku billah, siji syirik nang Gusti Allah, wa uququl walidain, lan durhaka ing wong tuwa loro, wa qatlun nafsi, lan mateni jiwa, wal yaminul humus, lan sumpah palsu. Rawal Bukhari. Hadis nomor 3 dalam bab ini diterangkan dari Abdullah bin Amr bin As. Beliau mengatakan bahwa Nabi telah bersabda, dosa-dosa besar pertama syirik, mensekutukan Allah. Dua, durhaka kedua orang tua. Ketiga, membunuh jiwa, menghilangkan nyawa, baik pembunuhan fisik atau pembunuhan karakter. Hati-hati, jangan kau kira pembunuhan karakter itu bukan dosa-dosa, dosa besar. Kau hinakan orang, kau caci maki orang dengan harapan harga dirinya runtuh, orang tidak respek terhadapnya, hati-hati, itu pembunuhan juga itu. Sekarang yang banyak begitu karena tidak cocok, kemudian menfitnahlah, menyebarkan hoax tentangnya, mau menjelek-jelekan dan lain sebagainya. Itu hati-hati, dosa besar itu. Kemudian wal yaminul humus, sumpah palsu, sumpah serapah yang palsu. Hadis Bukhari. Kemudian wa an Anas radhiyallahu anhu qala, ngendikan diterangke sing sahabat Anas radhiyallahu anhu qala, ngendikan Anas, dzukira den sebut inda Rasulullah, nang ngersane Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabi, al kabairu, apa pirang-pirang dosa gede. Suatu ketika Rasul ini menyebutkan jenis-jenis dosa besar. Dosa besar bukan hanya 4 ya, jumlahnya ada. Kalau dalam hadis yang paling ashah itu ada 7, as-sab'atul mubiqat namanya. Tapi keseluruhnya ada 40 dosa-dosa besar. Jadi kalau ada dosa besar pasti ada dosa kecil. Artinya dosa besar, dosa yang cara menghilangkannya harus taubatan nasuha atau membayar kifarah. Kalau dosa kecil cukup istighfar, berwudu, hilang. Kalau dosa besar harus taubatan nasuha, taubat sesungguhnya, taubat. Pertama, asyirku billah, syirik kepada Allah. Kedua, uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Nah, perhatikan dengan kalimat, nah kalau uququl walidain berarti kedua orang tua kita. Tapi jangan sampai aku kan yang dilarang hanya menyakiti hati kedua orang tuaku, kok tidak orang tuaku. Nah, itu salah. Yang dilarang pada Allah itu kan hanya uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tuaku, bapakku, ibuku. Kok bukan ibuku? Nah, itu keliru. Maka dalam hadis Bukhari tadi, innallaha harrama alaikum uququl ummahat. Jadi semua ibu ya haram kau sakiti. Hatta ibu guru, ibu nyai, yang mengajarimu ngaji, yang membimbingmu di pesantren, yang menyertaimu selama di pesantren, mendampingimu, bahkan mungkin memasakkan dirimu. Walaupun yang Pak Yai itu, yang yainya adalah Pak Yainya, tapi punya yainya ya sama.
Pak Yai ya punya. Tapi dia tidak mengajar, tapi menyiapkan makanmu. Nah, maka tidak boleh. Termasuk budi bule itu kal ummi. Al-khallah kal ummi. Jadi budi itu seperti ibu, dalam arti haknya. Berarti bule adalah pengganti daripada ibu dan statusnya sama, hak hukum fikihnya sama. Dalam arti bisa menjadi ahlul waris, sentuhan wudunya tidak batal. Maka ketika ibu mati, siapa yang berhak menghadonah? Budinya, bulenya punya hak khadonah juga. Jadi dosa besar, syirik, kemudian uququl walidain. Wa fi kitabin Nabi alladzi katabau ila ahlil Yaman. Ini di dalam suratnya Nabi yang dikirim kepada penduduk Yaman. Wa ba'atha bihi ma'a Umar Amr bin Hazam. Yang surat itu Rasulullah memerintahkan Amr bin Hazam untuk mengirimkan ke penduduk Yaman. Jadi Nabi dulu dalam dakwahnya kalau yang jauh-jauh beliau merupakan responden, mengirimi surat kepada Raja Hirakles, itu Nabi memberi surat. Kepada penduduk Yaman Nabi memberi surat. Di Habsyi Nabi mengirim surat kemudian mengirimkan pasukan. Itu dalam menyebarkan Islam dulu begitu. Nah, dalam surat itu, dalam surat yang ditulis Rasul, dalam arti yang dikirim Rasul, karena Nabi tidak menulis, yang dikirimkan kepada penduduk Yaman, yang dibawa oleh Amr bin Hazam, maka aktivitas Rasul terdokumentasi rapi. Sampai Nabi responden siapa yang membawa itu, kita tahu. Wa inna akbaral kabairi indallahi yaumal qiyamah al-isyraku billah. Wa inna akbar kabair lan satem luwih gede-gede ing dosa gedhe Allah ing dalem ngersane Gusti Allah iku yaumul kiamat ing dalem kiamat iku al-isyraku billah. Dalam surat itu dinyatakan sesungguhnya dosa-dosa besar bagi Allah di hari kiamat pertama adalah syirik kepada Allah, mensekutukan Allah. Nomor 2, wa qatlun nafsi, membunuh jiwa, menghilangkan nyawa. Al-mu'minat, yang mukmin bi ghairi hak, kelawan tanpa hak. Membunuh orang mukmin tanpa ada hak dibunuh. Berarti ada orang yang memang boleh dibunuh, ada. Dalam peperangan itu boleh membunuh kalau perang. Walaupun muslim, ya boleh dibunuh. Kemudian nomor 2, wal firar fi sabilillah yaumaz zahfi, lari dalam perang sabilillah. Lari dari tanggung jawab termasuk. Lari di dalam peperangan sabilillah. Lari dari perjuangan agama. Lari sing nganggo kabur duwite jamaah gitu ya. Dosa, termasuk dosa besar. Termasuk lari bertanggung jawab merawat anak dan orang tua, itu dosa besar. Punya anak kau telantarkan, dosa besar. Kau lari dari tanggung jawab, tidak mau ngerumat, tidak mau nyekolah ke, dosa besar. Lari terhadap tanggung jawab orang tua, punya orang tua tidak kau urus, maka itu pun dosa besar. Wa uququl walidain, dan durhaka kepada kedua orang tua, mensakiti, mengecewakan. Jadi bukan hanya menyakiti secara ucapan, termasuk fisik. Kemudian waramyul muhsonat, menuduh wanita baik-baik berzina. Jadi wanita muhsonat itu artinya wanita yang menjaga diri. Menjaga diri dari perbuatan zina. Kau tuduh berzina. Itu kena
haddul qadhaf namanya. Had penuduhan, itu dosa besar. Maka jangan kira yang tak berdosa, yang berdosa itu yang zina. Orang enggak zina kok tuduh zina, yang menuduh pun dosa besar. Jangan kau kira kau bisa menuduh kemudian kaulah yang suci. Salah, jangan kira. Kamu kalau menuduh dan tidak bisa membuktikan, apalagi ini orang-orang yang muhson, orang-orang yang muhsonat, lelaki yang menjaga diri dari perbuatan zina, perempuan yang menjaga diri dari perbuatan zina, dia mikir zina wae enggak kok kau tuduh zina. Dia muhsonat, dia betul-betul menjaga dirinya, kehormatannya, kau tuduh berzina. Hati-hati, jangan kira kau bisa menuduh kemudian kau adalah orang yang suci. Bisa jadi kau yang kotor. Nah, maka jangan mudah menuduh. Wa ta'allamus sihri, belajar ilmu sihir. Ini juga dosa besar, belajar. Kemudian wa aklu riba, makan riba. Bukan yang makan, yang menulis, yang bekerja dalam riba, dosa besar. Wa aklul mal yatim, memakan harta anak yatim bi ghairi hak, tanpa hak, dosa besar. Memakan harta anak yatim tanpa ada kewajiban atau tanpa diperbolehkannya, maka itu termasuk dosa besar. Nah, ini dalam riwayat Ibnu Hibban dalam Sahihnya. Kemudian diterangkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu ma'an Rasulullah qala salasatun la yanzurullah ilaihim yaumil qiyamah. Salasatun tawi telu la yanzura bakal mirsani sinten Allah Gusti Allah ilaihim maring telu yaumil qiyamah ing dalam dina kiamat. Ada 3 orang yang tidak akan dilihat oleh Allah dari kiamat, dicuekin. Siapa pertama? Aqul walidain, al-aquli walidain, anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Hadisnya banyak sekali, aqul walidain itu. Kalau birrul walidain berbuat baik, kalau aqul walidain keterbalikannya, durhaka. Wa muzminul khamr, yang nenggak arak. Arak ini ya terwakili dengan semua jenisnya, narkoba. Pengkonsumsi narkoba ini termasuk tidak akan dilihat Allah. Al-mannanu ato'ah, mengumpat apa yang telah dia berikan. Jadi mengumpat itu ngolok-olok hal-hal yang sudah diberikan. Nah, itu tidak akan dilihat oleh Allah. Kemudian wasalasun la yadkhulul jannah, lan telu la yadru, ora bakal mlebu al jannah ing swarga. Juga 3 hal yang tidak pernah akan masuk surga, tidak akan pernah masuk surga. Pertama, aquli walidain, orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Kedua, ad-dayyus. Ad-dayyus itu adalah lelaki yang tidak punya cemburu terhadap istrinya, anak perempuannya, saudara perempuannya. Dia tidak punya khawatir sama sekali kepada anak istrinya kalau sampai berbuat zina. Itu namanya dayus. Ya nek mulai ya bojoku ora mulai ya sekono. Itu tidak boleh. Cari itu istrimu. Cari itu anakmu. Kamu harus khawatir, harus cemburu. Kalau nanti berbuat zina. Kalau nanti berbuat dosa besar. Orang yang tidak punya perasaan itu namanya dayus. Dayus tidak akan masuk surga. Naudzubillah min dzalik. Kemudian warrojilah dan transgender atau trans woman, ya, lelaki yang menyerupai perempuan atau perempuan yang menyerupai laki-laki. Nah itu. Jadi orang kalau laki-laki ya jelaslah laki-laki dengan gaya maskulinnya.
Kalau wanita ya bergayalah wanita dengan khas gayanya yang feminim. Jangan ngimbo-imbo. Nanti ada transgender, ada transwoman ya. Kalau transgender itu sudah merubah kelamin. Laki-laki kemudian dipotong alat kelaminnya, dibikinkan perempuan. Atau yang perempuan ditemplei laki-laki gitu ya. Itu transgender. Kalau transwoman berarti dia menyerupai perempuan. Laki-laki namanya Yanto gitu. Laki-laki. Kalau siang. Kalau bengi menjadi Yanti. Gitu. Namamu siapa? Yanti mas. Gitu ya. Padahal asli Nerino Yanto gitu. itu tidak boleh. Itu haram itu. Tidak akan masuk surga. Kecuali tobat ya. Tapi ini profesional kerja, enggak, urusan kerja itu enggak kayak begitu pun tetap kerja, dikasih makan Allah, kasih rezeki Allah, percayalah. Allah itu maha menyukupi. Wong mong sidik berah iku ning ati. Tapi buat apa dikasih banyak tapi tidak barokah? Buat apa dikasih banyak? Karena di situ ada kedurhakaan kepada Allah. Nanti bisa-bisa membawa penyakit. Ya, ada percuma kan? Sudahlah, jadilah laki-laki yang benar. Jadilah perempuan yang benar. Kodratnya laki perempuan itu ya perempuannya perempuan, laki-laki yang laki. Laki-laki dengan gayanya dan suaranya begini, perempuan biar begitu. Tadi gak usah ngimbo-imbo gitu. Dalam masyarakat menyebutnya kaum waria. Nah itu la yadkhul jannah, kata Nabi ya, tidak akan masuk surga. Hadisnya An-Nasa'i wal Baros bi isnadain jayidain, sanadnya kuat-kuat, wal Hakim as-sahih isnaduh, wariwa Ibnu Hibban fi sahihihi, dalam riwayat Ibnu Hibban sahih, dan Imam Hakim juga sahih, Al-Baros Nasa'i sahih semua. Sanadnya baik-baik ini. Ya sudah, ayo saudaraku ya tobatlah. Jadi laki yang benar. Ya jadi berarti kalau Yanto ya Yanto saja, Pak Yanto gitu. Kalau Yanti ya Mbak Yanti lah gitu. Jangan nyembo-ember Rino Yanto bengi Yanti. Siang Maman, malam Mimin, jangan. Jengnya Parno menjadi Parti, jangan. Ya sudah. Laki-laki ya, taubat, terlanjur taubat, ikut konseling, ikut ngaji, ikut pengarahan. Nanti insya Allah, maka kita harus memperhatikan anak-anak kita dari kecil. Karena ternyata transwoman ini sudah bisa diantisipasi sebetulnya dari kecil. Satu, anak-anak biasakan bermain sesuai dengan gendernya. Nomor dua, anak-anak biasakan berbicara sesuai dengan gendernya atau gaya logatnya sesuai dengan gendernya. Ketiga, anak-anak biasakan main sesuai dengan gendernya. Nah ini, jadi tiga ini untuk antisipasi. Yang keempat, kemudian anak-anak berilah pakaian sesuai dengan gendernya. Pertama, perhatikan bicaranya. Logat bicaranya laki-laki ya keras, mantap gitu ya. Kalau dari kecil udah ada kelainan bicaranya kok bicaranya mendayu. Nah ini lekas bawa ke psikiater atau diarahkan. Kedua, mainannya ya sesuai dengan jenis laki-laki ya bola, bal-balan, mobil-mobilan gitu ya, robot-robotan. Kalau wanita ya masak-masakan gitu, dokter-dokteran itu. Kemudian busana, laki-laki desain berikan laki-laki, perempuan. Jangan terbalik-balik.
Sama saja pakaian beda. Biasanya sudah beda. Kemudian pergaulannya, bermainnya. Ini beberapa hal. Jadi sesuai hadis ini, perempuan yang merubah diri bergaya laki-laki dan sebaliknya, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga. Nah, sampai dia taubat. Ya tobatlah. Ya sudah selesai, sudah pernah tobat, ya, ikut ngaji, berpenampilan laki-laki, bergaya laki-laki, kumpul laki-laki, ya bersikap seperti laki-laki. Insya Allah pintu tobat senantiasa dibuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin ya rabbal alamin. Baik Mitra Pas, Anda masih tetap bergabung di 101 FM Radio Pas Pati, saluran informasi warga Pati. Dan nanti Anda bisa mengikuti, ada sesi interaktif, sesi dialog Mitra Pas. Anda bisa bergabung tentunya melalui SMS ataupun juga WhatsApp. Saya tunggu, Anda bisa bergabung di 085277999101, dan untuk line telepon juga bisa Anda manfaatkan pagi ini lewat 0295385877. Sesaat lagi kami akan buka ruang dialog untuk Anda. Jangan pindah channel. Kami akan segera kembali setelah pariwara berikut ini. Baik Mitra Pas, terima kasih Anda masih tetap stay tune di 101 FM Radio Pas Pati, saluran informasi warga Pati. Kajian kitab hadis Targhib Tarhib insya Allah bisa Anda simak setiap hari Ahad Mitra Pas, dari pukul 5 nanti hingga pukul 7. Dan silakan Anda bisa bergabung melalui SMS ataupun juga WhatsApp di 085277999101. Sementara untuk line teleponnya juga pagi ini bisa Anda manfaatkan lewat 0295385877. Dan untuk yang ingin bergabung, Anda bisa masuk juga melalui fanpage kami Radio Pas FM Pati 2 Mitra Pas. Silakan nanti Anda bisa berdiskusi bersama kami. Anda bisa pilih mana media yang sekiranya bisa Anda manfaatkan pagi ini Mitra Pas. Dan sekali lagi untuk topiknya, ini adalah satu hal yang cukup menarik untuk kita kupas, yaitu membahas fokus pada ancaman bagi yang durhaka kepada orang tua. Ini adalah bagian yang pertama karena hadisnya juga cukup banyak. Mungkin episode berikutnya ada pertemuan yang kedua dan berikutnya masih dengan topik yang sama, yaitu ancaman bagi orang yang durhaka kepada orang tua. Masih bersama Abah Yai Muhlisulati Khairon, pengasuh pesantren dan Majelis Dzikir Rodotus Salam Tambah Harjo Runting Pati, dan juga saya Arif Vanili yang sudah bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Mas Andian ini menanyakan begini Yai, tentang wanita. Wanita ini kan sudah bisa dikatakan proses ingin cerai. Tetapi yang jadi masalah, perceraian itu ditentang oleh orang tua si wanita tersebut. Tetapi karena suatu hal, dan memang secara syariat juga sah, karena memang sepertinya juga lebih baik bercerai, tetapi mungkin karena alasan beberapa hal, si ibu ini mengatakan bahwa tidak usah cerai karena beberapa alasan juga. Yang jadi masalah karena perselisihan hal ini, si ibu malah mengancam si wanita tersebut, sehingga ini polemiknya berkepanjangan dan tidak membuat nyaman hingga si anak perempuan wanita yang ingin bercerai tersebut, karena memang segala sesuatunya ini juga akan membawa konsekuensi. Terlebih si bapaknya anak-anak tadi atau suami si wanita tadi memang sudah tertolak oleh masyarakat karena melakukan beberapa perbuatan yang tidak pas di masyarakat. Mohon pencerahannya Yai, karena perselisihan ini kan di sisi lain si anak harus takdim kepada orang tua dan sebagainya. Ini tentu sangat menyulitkan bagi si wanita. Mohon pencerahannya Yai. Iya. Terkadang kita memang dihadapkan dengan satu permasalahan yang sulit. Diibaratkan seperti buah si malakama. Kalau kita menentang keputusan orang tua, kita kena undang-undang akul walidain. Kalau tidak, kita menjadi korbannya. Nah, itu bagaimana seperti kasus jenengan kata.
Jadi ingin hati jenengan melepas diri karena suami sudah tidak pantas menjadi suami. Di lain sisi ibu mempertahankan menantu yang sudah tidak pas itu. Begini, perceraian adalah satu hal yang halal tapi tidak disukai Allah. Itu artinya boleh. Bisa jadi tidak disukai Allah karena ada beberapa alasan. Satu, suaminya baik-baik saja. Pasanganmu tidak ada masalah, kemudian kau ceraikan hanya ingin mencari yang lebih cantik. Karena alasan cantik ini tidak dibenarkan atau buruk ya, atau bentuk fisik dalam arti cantik dan tidak cantik itu tidak menjadi alasan untuk berumah tangga. Itu alasan kesekian, karena menikahi seorang itu ada beberapa alasan, bukan satu alasan karena cantik. Pertama, lima liha, linasabiha, lijamaliha, lidiniha. Ada beberapa alasan kenapa kita memilih seseorang. Pertama, tentu karena harta bendanya. Kedua, karena keturunan orang baik-baik. Ketiga, karena rupanya. Selanjutnya karena agamanya. Dan saya kira kalau empat itu dikumpulkan juga langka ya. Maka apa itu, pilihlah yang beragama, maka taribat yaminuk, maka pena awakmu lah. Nah, sekarang kalau agama tidak ada masalah, hanya karena kurang cantik kemudian mempertimbangkan memilih yang lebih cantik, maka alasan ini tidak baik dan pasti kamu akan dirugikan. Sehingga ketika harus melakukan perceraian, perceraian inilah yang dibenci Allah itu. Kalau cantik mah relatif itu. Maka Rasulullah mengingatkan ayyumar rajulin idza nakahat imra'atan li jamaliha lam yazidhullahu illa dana'ah. Ketika seorang laki-laki menikahi perempuan hanya karena cantiknya, maka Allah tidak akan memberi suatu tambahan apa, melainkan tambah kehinaan dia. Terhina dia kalau cantik itu. Nah, maka jangan karena cantiknya kemudian kau menjadi pertimbangan. Kau harus memilih dia. Nah, pertimbangan yang sangat rasional adalah agama. Gitu. Kalau kamu memilih karena kekayaannya, kau akan menjadi bertambah fakir. Kalau kau memilih karena nasabnya, karena ningrat, maka kau akan direndahkan. Tapi kau ketika memilih karena alasan agamanya, maka dia akan berkah bagimu, kamu berkah baginya. Nah, dalam kasus jenengan ini tentunya begini, artinya ada perceraian itu yang malah dianjurkan. Dalam beberapa kisah sahabat, contoh Ibnu Umar, contoh Asma, contoh Sa'id. Nah, ini beberapa sahabat Nabi yang bukan perceraian. Ibnu Umar ini pertama kali yang diperintah Rasul untuk menceraikan istrinya. Jadi seorang suami yang menceraikan istri. Kemudian istrinya Sa'id ini yang menggugat cerai. Kemudian dikabulkan Rasulullah. Kemudian Asma ini putra Abu Bakar. Kemudian yang disuruh menceraikan istrinya. Nah, ini ternyata perceraian terkadang juga menjadi obat. Ibarat satu luka dalam tubuh, ketika organ tubuh itu sudah tidak terselamatkan, amputasi adalah solusinya. Perceraian adalah solusinya. Ketika dalam satu rumah tangga sudah terjadi tidak ada kecocokan, bahkan saling mencakiti, saling merendahkan, sebaiknya perceraian itu adalah yang ditempuh agar tidak ada kezaliman berlanjut-lanjut, pesakitan berlanjut-lanjut, menyakiti berlanjut-lanjut, maka perceraian adalah solusinya.
Ketika sudah tidak ada keikhlasan dalam berumah tangga, tidak ada keridhaan, sehingga yang ada adalah satu pengkhianatan, maka sebaiknya adalah perceraian itu adalah solusinya. Jadi dalam hal ini jenengan tidak bisa dikatakan akul walidin kalau memang alasannya syar'i, jenengan harus meninggalkan suami untuk minta cerai karena satu alasan syar'i. Contoh alasan tadi, suami sudah tidak menjadi imam yang baik. Tentunya sudah melalui tahapan, sudah pernah melakukan, sudah pernah diingatkan, iki cara entek sabari. Nah, itu Anda tidak masuk kategori anak yang akul walidin walaupun harus tidak melaksanakan perintah ibu. Nah, karena perintah orang tua itu yang wajib dilakukan adalah perintah yang kiranya tidak merugikan jenengan dan tidak melanggar hukum syariat. Nah, itu. Baik. Mitra Pas, untuk Anda yang ingin bergabung kembali masih terus kami pantau. Jadi Anda bisa bergabung melalui line telepon di 0295385877. SMS, WhatsApp juga boleh di 085277999101. Kali ini saya bacakan dari Ambal Allah saja, Yai. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ada beberapa hal, tidak semuanya seperti ini. Jadi ketika itu memang ada kasus begini, Yai. Suami ditinggal pergi, artinya meninggal. Istrinya itu meninggal, Yai. Hanya saja sang suami ini ikut si istri, jadi menempati harta warisan istri. Kemudian dibikin sebuah rumah, rumahnya jadi bagus. Nah, delalah dalam perjalanan pernikahan itu si istri meninggal dunia. Sehingga si status si laki-laki ini itu kalau istilah orang Jawa katanya kan ngikut atau apalah itu namanya. Nah, kemudian keputusan keluarga ini malah cenderung aneh, Yai. Katanya si mertua dan juga saudara-saudaranya si istri yang sudah meninggal tadi mengatakan jangan sampai nikah lagi, kalau nikah lagi tak tundung, disuruh keluar dari lingkungan itu. Takutnya karena hartanya nanti akan jatuh kepada si wanita yang akan dinikahi lelaki tadi yang sudah ditinggal si istri, atau kalau tidak ditakutkan harta ini nanti jatuh ke keturunannya yang baru dari anak dari ibu yang akan dinikahi si laki-laki ini. Bahkan nuwun sewu, ini mengerikan. Solusinya nek pengen jajano aja gitu. Nah, mohon pencerahannya ya akan hal ini. Sebetulnya Islam sudah mengantisipasi kejadian-kejadian semacam ini. Contoh, ketika terjadi perceraian, itu status harta itu jelas. Maka ada istilahnya sidang gonogini. Sebelum nikah atau sudah nikah? Setelah nikah, ada ketika terjadi perceraian. Ketika terjadi perceraian itu nanti ada sidang gonogini. Ketika sudah putus, artinya hakim mempersidangkan tentang hak kepemilikan harta benda, baik yang bawaan atau yang didapatkan bersama. Kemudian dibagilah itu. Dibagilah. Jadi harta bawaan kembali pada masing-masing. Harta yang didapatkan dalam arti selama pernikahan itu adalah milik bersama. Milik bersama yang harus dibagi itu namanya gonogini. Jadi harta yang didapatkan selama nikah itu namanya harta gonogini. Gitu. Nah, kemudian ketika orang atau pasangan suami istri meninggal salah satunya, itu ada namanya hak waris atau harta pusaka. Harta pusaka itu adalah pengertian harta tinggalan orang yang telah meninggal dunia. Dalam hal ini ada suami atau istri. Atau orang tua. Nah, itu loh. Jadi kalau pasangan suami istri meninggal dunia, kemudian katakan si istri suami meninggal dunia, maka hak kepemilikan atau apapun yang ditinggal suami adalah namanya warisan. Yang ditinggalkan suami namanya warisan. Nah, siapa ahli warisnya suami itu dilihat
suami yang meninggal itu punya anak, istri, orang tua, saudara. Nah itu ya. Kalau semuanya punya, orang tua masih, anak punya, istri punya, saudara kandung punya, semuanya adalah ahlul waris. Orang tuanya juga ahlul warisnya, saudara kandungnya ahlul warisnya, istrinya ahlul warisnya, anaknya ahlul warisnya. Tapi siapakah yang lebih berhak mewarisi? Nah itu. Maka yang lebih berhak mewarisi adalah ketika semua ada adalah anak dan istrinya. Anak dan istrinya. Jadi saudara kandung, orang tua, karena sudah terwakili oleh anak dan istrinya, maka ahlul warisnya yang lebih mewarisi adalah anak dan istrinya. Nah, suami mati berarti anak istri adalah ahlul waris. Maka digenahkan, terus berapa bagiannya? Maka istri mendapatkan 1/8 dari harta tinggalan suami. Yang lainnya milik anaknya. Nah, karena 1/8 dari nilai tinggalan itu sedikit, tidak banyak. Maka sebaiknya ketika seorang istri ini meninggal lagi di tinggalan harta tinggalan suaminya, ketika seorang istri ini menikah lagi, ya, dan dia itu menempati harta warisan dari suaminya yang telah meninggal dunia, yang notabene berarti adalah milik anaknya dia dan dia mempunyai 1/8 dari hak tinggalan itu. Maka sebaiknya dia kalau memang terpaksa tinggal di situ, statusnya adalah hanya numpang dengan anaknya. Atau sebaiknya dia kalau nikah ya harus ikut yang menikahi lagi, ikut suaminya yang menikahi. Nah ini agar apa? Agar tidak rancu nanti kalau si istri punya anak, kalau nikah lagi dengan istri yang kedua, biar jelas anak yang kedua dari bapak kedua tidak minta hak warisan dari bapak pertama yang telah meninggal. Kecuali hanya hak ibunya yang sedikit itu 1/8 dari tinggalannya. Maka hal itu sudah diatur Islam agar tidak terjadi konflik-konflik semacam itu. Maka dalam kasus tadi adalah ya secara etika ya benar, mosok iki wong lanang ki wis melu malah apa ada keturunan kemudian nanti membawa nikah lagi membawa perempuan, kan memang secara etika tidak bagus. Maka sebaiknya agar tidak rancu awal-awal ya dari pihak perempuan, kamu kalau nikah ya sebaiknya nanti mencari lelaki yang bisa memberi tempat tinggal karena tempatmu, rumahmu ini yang dulu biar menjadi hak anakmu. Kamu pasti punya hak sedikit di sini, 1/8 dari tinggalan suamimu. Sebaiknya kau ikutlah suamimu yang kedua, apapun kondisinya. Karena tentunya kan laki-laki menikah mesti sudah dipikirkan kemampuan, namanya al-ba'ah itu kan. Ya ma'syarul sababa man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Jadi syarat nikah kan ya mampu tuh. Kalau enggak mampu ya jangan nikah itu. Nah, maka mampu dalam arti mampu secara finansial, mampu secara yang lainnya, mampu. Maka ya nikah membawa. Kecuali kesepakatan dan kerelaan. Dan tentunya kepemilikannya adalah tidak punya hak milik. Karena katakan si perempuan sudah, itu adalah rumah hak perempuan, hak istri. Maka suami istilahnya memang betul adalah numpang, betul. Numpang pada anaknya dan istrinya gitu. Sekarang kemudian istrinya meninggal, kemudian dia nikah di tempat situ, ya enggak, dia harus keluar. Kamu harus keluar karena suami yang kedua ini yang numpang tidak punya hak atas harta yang dulu. Dia boleh karena kebaikan hati istrinya dan anak-anak dari istrinya itu. Artinya dia berterima kasih. Maka sebagai laki-laki udah tanggung jawab ya dia harus keluar. Ketika sudah ibumu tak bawa ya karena aku yang sudah menikahi. Kalau anaknya enggak boleh, bapak enggak boleh, tetap ya oke lah kalau begitu gitu. Harus seizin gitu. Ya, cuman tadi sarannya kalau yang penting jajan, saya asumsikan jajan ini itu kurang perintah pas, yang salah, yang haram. Memerintahkan yang haram ikut dosa menanggung daripada keharaman itu. Jangan pernah memerintahkan, menolong, memberi kesempatan orang berbuat dosa. Kita membiarkan orang berbuat dosa, kita ikut dosa.
Kita memerintahkan dosa berarti kita adalah ikut dosa. Nah, itu jangan tolong menolong dalam hal dosa, apalagi memerintahkan. Itu. Baik, yang sudah bergabung, yang sudah masuk komentar di grup WhatsApp Radio Pas FM Pati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari Bang Joni, ini menanyakan seputar Asyura ini sepertinya. Hal yang baik apakah untuk menggembirakan istri di dalam bulan Asyura terutama tanggal 10, Yai? Ada yang mengatakan bahwa tanggal 10 Asyura adalah lebaran bagi anak yatim. Di dalam kita memberikan santunan pada anak yatim, apakah juga harus kita mengelus kepalanya atau prosesinya seperti apa yang dianjurkan oleh syariat? Karena dalam pemberian santunan saya perintahkan pada orang lain untuk membagi. Dan amalan apakah sebaiknya yang kita lakukan selain ngungkal gaman? Oh, ini yang apa, penjamasan semacam itu maksudnya ya. Mencerahnya ya, yang monggo. punya gaman, tidak punya ya benduarit, pacul, tukang. Kalau ada tukang gamane ya pasrah, tatah, petik, petel gitu. Dipakai kerja gitu ya. Asyura itu ada di bulan Muharram. Muharram itu awal bulan penanggalan Hijriah. Jadi Allah itu menyebut dalam Al-Quran, inna iddata syuhuri indallahi ithna asyara syahra yawma khalaqas samawati wal ar minha arba'atun hurum. Sesungguhnya hitungan bulan bagi Allah itu 12. Semenjak Allah dulu menciptakan langit dan bumi. Allah menciptakan bulan 12, tahun 8, hari 30, mohon maaf, tahun 8, sasi 12, dino 7, pekenan gangsal. Itu yang menciptakan Allah. Semenjak dulu Allah menciptakan langit dan bumi. Dan 4 dari 12 itu bulan yang hurum. Hurum diharamkan dalam arti dimuliakan Allah sehingga diharamkan untuk berperang dan bermaksiat. Itu. Lah 4 itu apa yang disyaratkan dalam Al-Quran? Ulama di sini ikhtilaf. Rasulullah memberi isyarat yang 3 berurutan, yang 1 sendiri. Nah, Muharram masuk dalam ikhtilaf itu. Maka Muharram ini menjadi hitungan bulan pertama. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Orang Jawa memulainya menyebut bulan Suro. Suro, Safar, Mulud, Ba'da, Madawal, Madalakir, Rajab, Ruwah, Poso, Syawal, Abid, Besar. Sama, cuma rumus penghitungannya beda. Kalau orang Jawa menggunakan satuan tahun Aboge. Tahun Aboge ini satuan hitungan kerajaan Majapahit dengan rumus tahun Aboge. Aboge tahun Alif Rebu Wage. Yang tahun ini jatuh di hari Jumat Pon. Maka Jumat Pon disebut tahun ini adalah tahun Jumat Pon. Satu suro namanya. Kemudian dalam masa Mataram Islam, ajaran Islam disempurnakan, kerajaan Islam kesultanan didirikan sehingga menggunakan satuan-satuan yang setelah disyariatkan, sehingga tahun kalender pun disempurnakan menjadi tahun Hijriyah dengan satuan Asapon, tahun Alif Selasa Pon. Yang kemudian menyebut bulannya adalah Muharram, bukan Suro. Muharram, Safar, Rabiul Awal. Sehingga awal tahun disebut 1 Muharram. Kalau yang Joyoboyo menggunakan yang 1 Suro, yang Mataram menggunakan yang 1 Muharram, karena sudah diselaraskan dengan penanggalan Hijriyah. Sehingga Hijriyah dan Aboge itu pasti terjadi selisih. 1 hari bisa 2 hari. Dalam kasus saat ini adalah 2 hari. Karena secara metodologi hisab
Rabu adalah sudah 1 Muharram, sementara secara aboge, secara hitungan jatuhnya di Jumat gitu. Selisih 2 hari. Nah begitu. Nah keperuntukannya tentu beda. Kalau aboge biasanya orang Jawa menggunakan untuk hitung-hitungan punya hajat, bikin rumah dan sebagainya. Kalau hijriah itu untuk hitung-hitungan beribadah. Oh nanti 1 Ramadan kapan? Hijriah. Nanti wukufnya kapan? Menggunakan hijriah. Sudah diatur sedemikian rupa ya. Nah, dalam bulan Muharram, karena bulan ini bulan istimewa, kemudian karena Muharram ini adalah bulan yang untuk beribadah, termasuk bulan yang dimuliakan Allah, yang diisyaratkan dalam Al-Quran. Dan kenapa Muharram itu istimewa? Karena ada satu hari yang istimewa namanya hari Asyura. Hari Asyura itu tanggal berapa? Tanggal 10 Muharram. Tapi sesungguhnya kemuliaannya bukan di Asyura loh, tapi di Ayyamil Ashri. 1 bulan itu istimewa karena orang-orang dulu sebelum Ramadan diwajibkan puasa, orang dulu puasanya di Muharram. Itu ya, maka Muharram keseluruhan adalah istimewa karena Allah yang mengisyarahkan minha arba'atun hurum itu. Jadi 1 bulan itu istimewa. Maka istimewanya Muharram, orang Jawa itu kalau untuk pesta tidak mau. Ya yang jalur alasannya karena ini bulan istimewa untuk beribadah dan doa, tidak untuk senang-senang. Karena kalau hajat kan kecenderungan senang-senang. Kemudian wong-wong tua mbiyen medeni supaya orang Jawa tidak menggunakan hari itu, maka dibikinlah mitologi. Aja duwe gawe bulan suro sebab barengi Nyi Roro Kidul mantu. Jadi strateginya orang kuno pinter itu. Contoh ada pohon besar bagus. Agar tidak rusak ya diweden-weden bikin hoak. Bikin hoak, pohon itu ada penunggunya, hati-hati. Gitu. Tapi betul nggih, penunggunya kan malaikat. Iya, itu adalah strategi orang kuno yang kelewat pinter itu. Ada hutannya jatinya bagus-bagus, kayunya bagus-bagus, alamnya bagus. Itu kalau memang tidak dijaga, itu ya akan dirusak oleh manusia. Yang menjaga siapa? Kapasitas manusia terbatas, potensi terbatas. Maka ya dibikinlah aja hutan itu angker. Kamu jangan ke sana, jalmo moro, jalmo mati. Akhirnya alamnya terjaga, pohonnya terjaga. Subhanallah, itu pinternya orang-orang dulu itu. Kalau bikin larangan itu dibenturkan dengan sedikit istilahnya bikinlah satu teror. Sebetulnya adalah hoax agar hal-hal yang istimewa itu terjaga. Seperti halnya bulan Asyura, karena Allah mengisyaratkan itu bulan hurum, bulan yang diharapkan untuk berbuat dosa, bermaksiat, bahkan berperang harus selesai. Karena istimewanya untuk beribadah dan doa. Nah, orang Jawa ngikut, jonti galau. Orang Jawa kalau punya pesta pasti dulu 4 hari semua bisa 1 minggu kan. Seluruh, karena orang Jawa dalam masyarakat yang suka mengadakan festival. Iya, festival gamelan, ya dari ketoprak, reok, dangdut keluar semua. Yang kecil kan festival itu pasti di balik itu ada dosa, maksiat, mabuk, judi dan sebagainya. Kecenderungan adalah permaksiatan. Sehingga orang-orang semua tidak mau kalau hal itu digunakan untuk semacam itu, menodai bulan yang istimewa itu. Maka dilarang bikin hajat di situ dengan alibi barengi Nyi Roro Kidul mantu gitu. Aja. Pada saya ya kapan Nyi Roro Kidul punya gawe, wong anaknya sudah satu tok. Sudah dimantukan. Udah sudah dulu. Tapi itu hoknya orang-orang sepuh, Masya Allah yang luar biasa itu. Oke. Nah sesungguhnya kemuliaannya adalah 1 bulan. Kemudian anjuran yang di antara subbulan itu ada 10 hari awal, disebut dengan Ayyamil Ashri, 10 hari awal. Nah puncaknya adalah Asyura tanggal 10 itu. Jadi jangan terlalu fanatik kemudian harus dari Asyura, sehingga ketika bikin acara semua Asyura saja, kiainya itu nggak bisa nimbal lah. Saya hari Asyura itu nolak pengajiannya 7 tempat.
di saat ini. Orang mintanya tanggal hari Asyura semua. Mbak ya difahami ya tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10 boleh lah. Bisa gantian gitu. Tidak numpuk di tanggal 2, 10 Asyura semua. Itu puncaknya istilahnya, puncaknya ya. Jadi dari ayamil usyri itu karena Allah menyebut mamin tidak ada hari yang paling dicinta Allah untuk beribadah melainkan di 10 hari bulan-bulan istimewa. 10 hari itu istimewa, jangan difahami hanya Asyura. Lah Asyura itu yang teristimewa. Artinya kalau tidak di 10 ya 9, 8 ya sama. Teristimewa juga, istimewa juga, dicintai Allah juga. Nah, seperti yang sudah diajarkan oleh para salafus saleh, kalau hari Asyura itu ada amalia-amalia yang sebaiknya diamalkan dari pertama mandi Asyura, kemudian menggunakan iktihal, celak ya, kemudian ziaratus sholih, wawasyil ayal, menggembirakan, membahagiakan, ngelonggar keluarga. Kemudian sedekah, puasa, membaca surat Ikhlas dan ayat kursi sebanyak mungkin, berdoa. Kemudian datang ke orang-orang sholih minta doa. Ya sowan-sowan. Bukan hanya ke yang meninggal, yang hidup, sowan ke orang hidup. Minta doa, minta nasihat, jaluk suwuk. Kemudian semua itu adalah dalam rangkaian berdoa. Kurang mantap datang anak yatim. Ya agar anak yatim keluar doanya, ya senangkan hatinya. Senangkan hatinya anak yatim biar keluar doanya. Jadi sebetulnya ini adalah rangkaian agar doa kita mustajab. Karena bulan Muharram itu bulannya Allah akan menolong para kekasih-kekasihnya. Allah akan menggembirakan orang yang susah. Allah akan memberi solusi dari setiap kesulitan kita, orang-orang takwa. Lihatlah Nabi Ibrahim dari api terselamatkan Asyura. Nabi Nuh, Nabi Yunus, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Muhammad, nabi-nabi yang lain ini banyak ditolong karena kemuliaan Asyura. Dengan demikian adalah mengharap pertolongan Allah di hari Asyura di bulan Muharram adalah satu kelaziman karena inilah saat-saat Allah akan menolong hambanya, memenangkan hambanya yang berjuang di jalannya. Nah, maka karena ketentuan-ketentuan itu sudah ada dari Allah, pepesten itu sudah ditentukan oleh Allah, maka Allah tentu tidak akan merubah ya. Kecuali ada urun doa atau memang kemurahan Allah. Maka la yarudul qadha ila doa, tidak ada yang bisa merubah ketentuan Allah kecuali doa. La yaruddu taqdirillah ila doa, tidak ada yang bisa merubah kekuasaan Allah, kuasa Allah melainkan doa. Maka dalam rangka berdoa ini dari persiapan mandi, wudhu, berhias, kemudian sholat hajat, berzikir wirid, rinone puasa, kemudian siwan silaturahim ke orang alim, orang solih, guru-guru minta doa, atau datang ke wali-wali, makam wali berdoa, kemudian mencari anak yatim untuk disenangkan, jangan lupa menyenangkan keluarga. Ini dalam rangka berdoa. Jadi pengertian menyantuni anak yatim bukan hanya uang 100.000. 100.000 kalau tidak punya dampak menyenangkan ya tidak akan keluar doa. Maka lakukan hal yang menyenangkan hati anak yatim apa? Ya apa rumusnya ya terserah. Tekniknya terasa panjenengan. Intinya menyenangkan. Bukan menyantuni hanya memberi, tapi memberi yang mempunyai dampak menyenangkan. Sehingga kalau anak yatim senang hatinya akan keluar doa karena doa anak yatim ini tidak ditolak oleh Allah. Maka berilah hal yang menyenangkan anak yatim. Dan itu bukan hanya Asyura itu. Setiap saat, setiap waktu gitu. Nah Asyura ini karena tadi dalam rangka rangkaian doa, siapa tahu sholatnya belum diterima, mandinya belum diterima, puasanya, maka kemudian tambahilah, perkuat dengan suruh mendoakan anak yatim. Intinya begitu. Kemudian caranya ya agar didoakannya
sayangi, senangkan hati anak yatim dengan memberi sesuatu yang membahagiakan. Ya, dikiaskan mengelus kepala. Nah, itu kan artinya memberi kasih sayang agar senang. Apa? Ya, itu majas. Jadi mengelus rambut itu majas. Majas itu ya kinayah, sanepo. Jadi orang kalau dielus kepala kan rileks gitu. Orang Jawa itu kalau coba wanita, istrimu kau beli rambutnya, dia akan rileks. Berarti senang, hatinya berbunga-bunga. Anak itu kalau dilus kepala juga rileks. Itu membahagiakan, menyenangkan. Nah gitu. Jadi itu bahasa kinayah. Ya menyenangkan. Maka jangan uang, belikan mainan. Oh, bocah nggak butuh mainan. Jadi santunan itu tidak hanya kemudian uang. Oh, belikan mainan, anak-anak sukanya apa suruh pilih. Ya, yuk senang. Belikan HP, senang tuh. Sendal, sepatu. Ya kalau duit mungkin lebih fleksibel. Tapi kalau duit jumlahnya sedikit mungkin bisa dialihkan ke benda yang murah tapi dia kira senang apa. Karena sedekah itu punya nilai sesuai dengan dampak yang ditimbulkannya. Besar kebahagiaannya maka besar pahalanya, sedikit dampak bahagianya maka kecil juga pahalanya. Nah, gitu. Baik, kita sudah di penghujung acara ini, ada yang masuk kembali. Lanjutan dari yang tadi, karena pernah mendengarkan hadis untuk mengelus anak yatim ini pahalanya dihitung per helai rambut, katanya seperti itu ya. Ada keterangan seperti itu. Mengelus tok tanpa menyenangkan ya, itu kinayah. Timan mas sarok sal yatim, itu barang siapa yang mengelus-elus anak yatim fi yaumi asyura, di hari Asyura, falahu hasanatun bi adadi aktsarihinna. Dia mendapatkan kebaikan sebanyak rambut yang dilus-lus. Nah ya uyak gitu kabeh lah. Nah, itu majas namanya. Artinya karena ketika rambut dibelah itu orang rileks, bahagia, senang gitu. Sudah kita terangkan tadi. Maka dampak bahagiakan anak yatim. Maka sebesar bahagianya anak yatim itulah sebesar pula pahalamu. Maka sebanyak rambut yang kau sentuh helai, maka sebesar itu pula pahalamu. Itu majas ya. Itu tidak harus nggak ya? Itu kinayah. Itu perintah kinayah. Sanepo. Di amplop dititipkan juga tidak masalah. Oh ya enggak apa, tanpa mengelus enggak apa-apa. Tidak ketemu orangnya langsung tidak masalah. Ya, penting membuat dampak bahagia. Artinya jangan sedikit, yang banyak itu. Yang banyak. Ngatan nggih, yang tadi sudah bertanya Bang Joni. Nah, bagaimanapun praktiknya, nah, semoga terserah Anda. Yang penting nyampe ke ke penerima sesuai target. Dan mempunyai dampak bahagia yang besar. Baik, kita harus segera closing ya pagi ini. Monggo doanya ya, monggo. Ya, hanya hidayah Allah yang mampu membawa kita bertambah ilmu, pengamalan, dan keistiqomahan. Bertambahnya ilmu yang tidak bertambah hidayah akan semakin tambah jauh dari Allah. Bertambah kitabnya, buku-buku bacaannya, tapi tidak bertambah hidayah, hanya membiarkan dia tambah sombong dan jauh dari Allah. Na'udzubillah min dzalik. Maka teruslah minta hidayah kepada Allah agar kita semakin baik, dapat bimbingan, dibimbing ke jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Maka tentunya kita terus berharap kepada Allah agar hidayah itu terus mengalir dan terus mengalir sehingga ilmu ini membawa kepada kita menjadi ilmu yang nafi', ilmu yang menjadikan kita semakin takut di hadapan Allah Subhanahu wa taala, berkenan melaksanakan dengan keikhlasan sehingga akan menjadi satu kebutuhan dan penghambaan kepada zat yang patut dihamba, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Demikian kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Pas, kajian kitab hadis Targhib wa Tarhib insya Allah bisa Anda simak setiap hari Ahad dari pukul 5 hingga pukul 7. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan karena kesempurnaan mutlak hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan, kekurangan, kehilafan datangnya dari kami sebagai makhluk yang memang diciptakan serba kurang. Saya Rifanili beserta kerabat kerja Radio Pas FM Pati mohon pamit. Informasi Pas FM pasti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.